Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan laporan pemrograman dari mata kuliah pemrograman web lanjut tentang materi Blade dan Platen Child. Nah, untuk yang pertama-tama, kita yang pertama itu untuk menampilkan data. Nah, di sini kegunaan paling dasar dari Blade adalah untuk mempermudah proses menampilkan data di dalam view. Seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya, data ini bisa berasal dari root atau sumber lain seperti controller. Ketika sampai ke view, data tersebut ditampilkan dengan perintah echo php. Nah, untuk file root-nya itu seperti ini. Kita bisa menuliskan root, kemudian *2 double, kemudian cat, kemudian kita bisa mengetikkan alamatnya yang nanti akan dipanggil di filenya nanti. Kemudian kita bisa memberikan nama, kemudian nilai. Di sini kita bisa mereturn view-nya menggunakan alamat, kemudian kita compact dengan atribut dari nama dan nilai yang nantinya akan ditampilkan. Setelah membuat root, kita bisa membuat file mahasiswa.blade.php di resource view seperti ini. Untuk filenya itu seperti ini. Nah, selanjutnya, setelah membuat file itu, kita akses root itu di web browser. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini, sesuai yang sudah kita ketikkan di root tadi, berisi nama dan nilai. Kemudian, selain menampilkan variabel, perintah PHP lain yang menghasilkan nilai juga bisa ditulis di dalam tanda kurung kurawal double kurung kurawal, termasuk pemanggilan function seperti contoh yang satu ini. Nah, untuk root-nya sendiri itu sama seperti yang tadi. Di sini untuk yang berubah itu untuk blade-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan get now yang fungsinya untuk menampilkan data yang sekarang. Nah, ini. Jadi ini akan tampil otomatis data tanggal dan jam sekarang. Kemudian untuk function HTML special charts merupakan fungsi bawaan PHP yang dipakai untuk memfilter data dari kode-kode aneh seperti tag HTML atau kode JavaScript yang tujuannya untuk mencegah serangan XSS atau cross-site scripting, yakni teknik menyisipkan kode JavaScript ke dalam web kita. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat root lagi. Nah, seperti ini. Kemudian edit file dari mahasiswa.blade-nya. Seperti ini. Setelah itu, kita akses filenya di web browser, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tag HTML itu tidak diproses oleh Blade. Terlihat ya, di sini ada apa adanya. Jadi di sini dia tidak diproses oleh Blade-nya. Nah, kemudian di dalam HTML sendiri tag U di sini kan menandakan underline atau garis bawah pada teks. Jika kita melihat source code-nya, maka teks ini sudah di-encode menjadi HTML. Kemudian, jika tag itu ingin diproses oleh HTML, maka Blade menyediakan cara penulisan alternatif, yaitu menggunakan tanda kurung. Tanda kurung, kemudian tanda seru. Berikut ini contoh penggunaannya. Nah, ini di sini. Di sini kita bisa menambahkan tanda seru, tanda kurung, dan tanda seru. Setelah itu kita bisa akses root mahasiswa pada web browser. Nah, di sini sudah terlihat untuk garis bawahnya. Setelah itu, penggunaan if else. Nah, selain menampilkan data, kita juga menyediakan penulisan singkat untuk struktur kondisi PHP lain seperti if else, switch, dan juga berulangan. Contoh root-nya itu seperti ini. Kemudian edit file, Blade. Ini saya membuat sebuah kondisi if, yakni jika string mahasiswa antara 0 sampai 49, maka tampilan pesannya maaf Anda tidak lulus. Jika nilainya antara 50 dan 100, tampilannya selamat Anda lulus, dan seperti ini untuk logikanya.
untuk root-nya sama saja. Kemudian tadi kan diisikan untuk Tia Kirana Putri itu nilainya 75. Nah, di sini berarti selamat Anda lulus. Karena nilai dari Tia Kirana Putri lebih dari 50. Nah, selanjutnya setelah tadi Tia Kirana Putri mendapatkan nilai 75, kita coba menggunakan nilai minus 10. Minus 10, kemudian kita akses di web browser. Nah, di sini tidak tampil apapun. Kenapa ada kotak kosong berwarna abu-abu? Ini berasal dari cara penulisan kode HTML, di mana tag akan selalu tampil meskipun tidak berisi teks apapun. Kemudian agar tag div hanya sampai pada saat nilai bisa angka 0 sampai 100 saja, kita bisa pindahkan tulisan tag tersebut ke dalam blok if. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akses root mahasiswa pada web browser. Nah, untuk tampilan browser untuk nilai min 10, maka kotak berwarna abu-abu sudah hilang dan tidak muncul lagi petanya. Ini untuk nilai 37 tidak lulus, dan untuk nilai 80 selamat Anda lulus. Kemudian kita beralih ke perintah switch. Nah, contoh ini memang kurang pas jika menggunakan switch case. Kita hanya bisa memeriksa kondisi dengan nilai yang sama persis, seperti 0, 75, atau 100. Struktur switch tidak bisa dipakai untuk memeriksa nilai jangkauannya seperti 0 sampai 50. Sebagaimana layaknya if-else, di sini terdapat penggunaan 5 perintah blade, yaitu switch, case, break, default, dan end switch. Seperti ini. Seperti ini penggunaannya untuk switch. Kemudian ini untuk tampilan nilai 0. Lalu untuk nilai 75 lumayan. Kemudian nilai 100 sempurna dan nilai 60 nilai tidak valid. Setelah itu kita beralih ke for. Blade juga menyediakan cara penulisan singkat untuk struktur perulangan for. Nah, untuk perulangannya itu seperti ini. Kita menggunakan for. Blade pun menyediakan perintah while and end while. Berikut contoh penggunaannya. Nah, seperti ini. While and end while. Selanjutnya, akses root mahasiswa pada web browser. Maka, tampilannya akan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya ada for each. Dibandingkan dengan for dan while, perulangan for each lebih banyak kita pakai dalam lara file. Alasannya karena nilai yang dikirim dari root nantinya dari controller lebih banyak berbentuk array. Perulangan for each sangat cocok untuk memproses array dibandingkan dengan for dan while. Sebagai contoh, saya akan mengirimkan sebuah array dari root. Seperti ini. Lalu edit file blade pada mahasiswa.blade.php seperti ini. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita buat perulangan for each. Nah, kode programnya seperti ini. Lalu ketika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang di dalam blok for each terdapat dua buah percabangan. If sesuai dengan syarat nilai, hasilnya angka 30. Tampil dengan warna merah karena dieksekusi oleh blok if di baris 6 sampai 8. Kita bisa mencoba mengubah elemen array dengan nilai lain. Jika di input angka yang tidak valid seperti minus 10, nilai tersebut tidak akan tampil. Nah, itu tadi untuk beberapa percobaan. Di sini kita berlanjut ke tugas. For else adalah perulangan khusus yang disediakan Blade dengan struktur for else, empty, dan end for else. Ini sebenarnya gabungan dari proses pemeriksaan apakah sebuah array berisi nilai atau tidak. Kurang lebih sama seperti exercise yang baru saja kita buat seperti ini untuk kode programnya. Kemudian root-nya sama. Kemudian kita akses root mahasiswa pada web browser. Nah, maka di sini kita lihat bahwa Tia Kairana Putri
tidak ada data. Karena di dalam file blade-nya di sini for else-nya kita untuk yang bagian empty-nya itu tidak ada datanya, kita tuliskan tidak ada data. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari materi template engine Blade Template Engine. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.